Muhammadiyah Bapak Syekhul Azhar, kemudian Ketua Pimpinan Rabbin Aisyah Ibu Dr. Siti Maryam, dan para asatid, para asatidah, para hujaj, pengurus, ya, bikin ranting Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, kita hari ini insya Allah akan membahas tema baru setelah bahasan kaifiyah sholat, tata cara sholat dalam tarjih sudah kita bahas. Kita akan melanjutkan bahasan kita di halaman 114 himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Saya mohon maaf ini berdiri agak lebih tinggi karena disediakan kursi. Biasanya saya bermajelis sama jamaah sekalian di bawah, jadi saya mohon maaf. Ibu Bapak yang sekalian, sekarang kita ada di tanggal 11 Januari 2026 atau bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1447 Hijriah. Ibu Bapak yang sekalian, bulan puasa bulan Ramadan insya Allah sisa 1 bulan 8 hari lagi. Ya, 1 bulan 8 hari. Yang kedua, kita juga baru berada di awal tahun, membuka awal tahun 2026. Masih panjang tahun 2026 hingga dengan akhir tahun nanti di bulan Desember. Hari yang sekalian, kita mungkin sudah hafal Quran surat Wal Asri, innal insana lafi khusri sampai akhir. Bahwa ibu bapak yang sekalian, kita semua sebenarnya hidup dalam wadah kerugian. Yang kalau kata para syekh dalam tafsirnya Al-Misbah, kita ini sama dalam sebuah wadah. Wadahnya adalah wadah rugi bersama. Bahkan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, ya, di juz yang ke-30, di jilid yang ke-7, maaf, jilid yang ke-9 ya, jilid terakhir. Hadir jemaah sekalian, kata Buya Hamka, manusia itu rugi, ibu bapak kita semua rugi. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa kerugian kita sebagai manusia itu mulai rugi sejak bayi baru lahir. Jadi kerugian kita ibu bapak bukan baru sekarang ini kita rugi. Badan yang membungkuk, rambut yang memutih, tenaga yang berkurang, fisik yang lemah. Hadirin sekalian, bukan sekarang kita mengalami kerugian. Tetapi ruginya kita, ibu bapak yang sekalian, Buya Hamka mengatakan seorang bayi yang baru lahir pun disitulah dia mulai mengalami kerugian. Apa kata Buya Hamka? Ketika bayi itu lahir 1 hari, maka 1 hari itulah umurnya berkurang sehari. Ketika bayi itu hidup sepekan, sebulan, setahun, maka dengan demikian berkuranglah dan terus berkurang kesempatan umurnya hidup. Dan disitulah kerugian demi kerugian sedang dia rasakan. Maka benarlah ketika kalau hikmah mengatakan lan tarji al-ayyam allati madat. Hari-hari yang telah berlalu tidak mungkin terulang kembali. Maka hadirin sekalian, kita rugi ini. Kita rugi. Jadi Buya Hamka mengatakan, ya, manusia itu rugi sejak kapan? Sejak bayi kita udah rugi. Karena kata Buya Hamka, sehari seorang bayi itu lahir, di saat itulah dia mulai rugi 1 hari umurnya. Nah, kira-kira ibu bapak kita udah berapa hari nih yang sudah kita buang? Ya. Udah berapa tahun malah ya. Kemudian ada juga Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Majmu' Rasail, Imam Al-Ghazali mengatakan di sana ada sebuah kisah, sebuah cerita tentang bagaimana percakapan antara Nabi Yakub dengan malaikat maut. Bahwasanya ada 3 utusan yang telah dikirim oleh malaikat maut sebelum datang menjemput nyawa kita, mencabut roh kita. Baida sya'rika ba'da sawadihi wa dufa badanika ba'da quwwatihi wa inhina jismika ba'da istiqamatihi. Hadirin sekalian, malaikat maut tidak akan mencabut nyawa kita
Israel tidak akan mencabut ruh kita sebelum malaikat Israel itu mengirim utusannya kepada kita. 3 utusan itu sebagai alarm, sebagai indikator, sebagai alamat bahwa perlahan umur kita akan dicabut. Apa 3 utusan itu? Yang pertama adalah baydo syarika ba'da sawadi, putihnya rambut setelah dia hitam. Yang kedua adalah lemahnya badan setelah dia kuat. Yang ketiga adalah bungkuknya tubuh setelah dia itu tegak. Maka hadirin jemaah sekalian, putihnya rambut, lemahnya tubuh, dan bungkuknya badan itu menjadi utusan dari malaikat sebelum datang menjemput nyawa kita. Nah, kira-kira kita udah ada di 3 itu belum? Kayaknya kita ini udah tinggalin dunia hitam semua ini. Kumis kita putih, jenggot kita putih, rambut kita putih. Ya, kayaknya kita sepakat, kita semua Muhammad dan Aisyah udah sama-sama meninggalkan dunia hitam. Tapi ini bukan hadis, ini sebuah kisah ya dari Imam Al-Ghazali. Jadi hari yang sekalian, itu utusan malaikat maut sebelum datang menjemput nyawa kita. Jadi dikirim tuh lampu kalau belum putus atau akan mati, biasanya ada tanda-tandanya. Dia berkedip-kedip, ya. Dia cahayanya redup, ada redup cahayanya, kedip-kedip terangnya. Kemudian apalagi misal ketika kita nyalakan stop kontaknya, biasanya kudu berkali-kali. Ibarat mobil pun hari yang sekalian, mobil yang usianya sudah 60 tahun, 50 tahun, beda dengan mobil keluar tahun 2025. Larinya kencang, apalagi dikendarainya enak. Tapi kalau seandainya mobil kendaraan itu misal sudah tahun 70, tahun 60, itu mobil akan sering bolak-balik masuk bengkel. Nah, umur kita biasanya udah sering keluar masuk rumah sakit. Mobil olinya dicek, karburatornya dicek, radiatornya dicek. Kita manusia ya udah macam-macam, tensi darahnya, gula darahnya, asam uratnya, dan seterusnya. Udah. Ibarat onderdil kita lain. Onderdil kita adalah onderdil lama. Nah, maka bahasan kita adalah ada salah satu amal yang mudah-mudahan ini menjadi investasi kita di akhirat. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Nah, ini jadi sebenarnya mukadimah aja itu, mukadimah. Jadi hadirin sekalian, saya menganalogikan begini. Ibu-ibu dan bapak-bapak Aisyah dan Muhammadiyah diundang oleh Gubernur Banten Bapak Antrasoni. Mungkin saya sudah sampaikan dulu di sini. Seandainya bapak-bapak diundang jam 6 pagi di rumahnya, di pendoponya jam 6. Ya, pendopo Gubernur Banten itu kan di Serang. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu diberikan ruang waktu untuk konsultasi, audiensi, untuk menghadap. Kalau mau ketemu saya jam 6, jam 7 saya ada apel di Pemprov. Maka ibu bapak hadirin jamaah sekalian, ketika ingin bertemu dengan gubernur di tempatnya jam 6, kira-kira ibu bapak akan tiba di kediamannya jam berapa? 12. Jam 5 udah nyampe. Jam 5 udah di tempat. Orang penting, orang sibuk, ya, kita yang butuh. Maka ibu bapak jamaah sekalian, disitulah kita niatkan hati, kita bawa badan, kita menghadap sebelum waktunya. Pertanyaannya adalah apa jadinya kalau seandainya itu gubernur, misal gubernur Jakarta dulu Anies Baswedan, atau sekarang Antrasoni gubernur Banten, kita ketemuan janjian dengan gubernur jam 6, ternyata kita datangnya jam berapa? Jam 7. Apa kata gubernur? Pulang aja sekalian. Malah kita dibilang tidak komit dengan waktu, kita tidak menghargai waktu, dan seterusnya.
Nah ibu bapak jemaah sekalian, yang paling telat adalah janjiannya jam 6, minimal jam 6 kurang 10, jam 6 kurang 30, atau setengah jam sebelum jam 6 kan kita udah di tempat. Itu cakep tuh. Kalau tadi ada yang menyebut misal habis subuh udah standby kita di sana. Nah sekarang hadir jemaah sekalian, analoginya adalah Allah ngasih ruang sama kita. Allah ngasih waktu sama kita. Silahkan kalau pengen audiensi, silahkan kalau ingin bermunajat, meminta, memohon, merengi kepadaku, silahkan datang. Nih jam 4 lewat 20, nih jam 12 lewat 3, nih jam 15 lewat 21, nih jam 18.00, nih jam 19 lewat 20. Hadir jam sekalian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kira-kira pertanyaannya, kita datang sholat berjamaah di mana Allah sudah memanggil kita, hayya 'alas shalah, datang sholat, datengin sholat. Hayya 'alal falah, ambil kemenangan, ambil keberuntungan. Pertanyaannya dia sekalian, itu kemenangan kita raih, sholat kita datangi, kira-kira di waktu yang apa? Sebelum waktu, di waktunya, atau sudah lewat dari waktu? Kebanyakan kita yang mana? Begitu. Hari jemaah sekalian, kan di situ kita diberikan ruang oleh Allah. Pengen minta sehat, pengen minta rezeki, pengen minta yang lain, doa itu diijabah, dosa itu diampuni, ini datang. Kenapa dalam urusan dunia hadir jemaah sekalian, kayaknya kita lebih bersemangat, tapi kenapa urusan akhirat kita jadi malas? Orang kemarin 1 Januari itu begadang nungguin jam 00. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita nungguin azan subuh? Kayaknya nggak ada yang nungguin azan subuh kan? Anak-anak muda, orang tua itu rela begadang nungguin jam 00. Adakah di antara kita nungguin azan maghrib, nungguin azan isya, nungguin azan subuh? Kayaknya nggak ada. Dikit. Yang berikutnya ibu bapak jemaah sekalian, kita bicara dunia lagi nih. PT Antam Logam Mulia selama tahun 2025 itu membuat rilis Januari tahun 2025 harga emas 1 gram 1,5. Desember 2025 harga emas 1 gram 2,5. Itu meroket harga emas. Orang investasi, orang ngejar. Evaluasi untuk kita adalah tahun kemarin 2025 iman takwa kita meroket juga apa nyungsep? Semangat amal soleh ibadah kita makin merangkak naik atau malah nurun? Kan evaluasi lagi itu kita. Maka ibu bapak jemaah sekalian, Allah ngasih ruang, Allah ngasih waktu, Allah nunggu kita. Mari datang. Ibu bapak kan kita lagi di masjid di ngaji. Maka ibu bapak kita yang ada di masjid kita ngaji ini sekarang, kita menjadi tamunya siapa? Allah. Karena masjid adalah baitun min buyutillah, masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ibu bapak kita nih sadar nggak sadar, ibu bapak kita ngerasa nggak ngerasa, nih kita lagi duduk nih sekarang. Nanti silakan lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi tentang fadhail keutamaan ada di masjid. Malaikat ngedoain orang yang masuk ke dalam masjid, yang menjadi tamunya Allah berada di dalam masjid. Apa doa malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Malaikat yang ada di dalam masjid ngedoain, ya Allah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunin dia, ya Allah rahmatin dia, ya Allah terimalah taubatnya sampai kita keluar dari masjid. Jadi ibu bapak jemaah sekalian, selama kita ada di dalam masjid, didoain kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Diulang lagi. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmatin dia, ya Allah ampunin dia, ya Allah terimalah taubatnya sampai kita keluar dari masjid. Tapi syaratnya hadirnya ikhlas, kita suci, dan hari jemaah sekalian, kita memang ada di dalam zona emas. Ini beruntungnya kita nih. Apalagi kita sholat, dan begitu seterusnya. Nah ibu bapak jemaah sekalian, kita masuk ke dalam bahasan kita. Jadi kita kudu adil ya kepada manusia, gubernur,
dikasih waktu, kita on time. Ya, jangan sampai bapak-bapak kita hadir sholat Jumat, giliran qomat baru nyampe. Ya. Kan ada orang ketika sholat Jumat nggak mau dengerin khutbah. Banyak kapan? Kalau qomat udah dikumandangkan dia baru datang. Kita jangan begitu. Nah, ibu bapak ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah Kitabus Shalatil Jamaah wal Jum'ah. Ya, kitab atau bab tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Ini merupakan keputusan muktamar pada tahun 1956 di Palembang. Kita mulai dari mukadimah ibu bapak. Ibu bapak silakan lihat di halaman 114. Mukadimah, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Al-ayat. Rawah al-Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdalu salatul fardhi bi 27 darajah. Akhraja sittah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aqwala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la tuhuma wal habwa wal qad hamantu an amura bis salati fataqamu thumma amura rajulan fasalliya bin nasi thumma antaliqu ma'i bi rajulin ma'hum wa zaman min hatibin ila qaumin la yashhaduna as-salat wa harriqa alaihim buyutahum. Rawah Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathatin la yu'addinuna la tuqamu fihim as-salat illa istawada alaihim syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rawah Ahmad wa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma ahriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Nah, ini menjadi mukadimah. Kita bahas dari mukadimah dulu agar runut dan holistik. Yang pertama hadirin sekalian, mukadimah ini pada muluan memang biasa tahdim sebelum memulai sesuatu pasti ada mukadimahnya. Kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab salat itu pasti ada mukadimah. Ibu bapak ketika menyusun buku pasti ada mukadimah. Atau ibu bapak ketika sambutan itu juga memberikan mukadimah. Skripsi, tesis, disertasi pasti ada pendahuluannya, mukadimah. Dan kemudian hadirin sekalian di sini tarjih mengutip bismillah, menulis mencantumkan bismillah dan ini adalah amalan sunnah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin libalin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim fawaqqa. Setiap pekerjaan, setiap urusan, aktivitas yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Terputus dari apa? Rahmat Allah, berkahnya Allah, inayahnya Allah putus. Maka hadirin jemaah sekalian, aktivitas apapun mulai bismillah. Nah, tarjih ketika menulis kitab zakat, menulis kitab sholat, menulis kitabul iman, pasti bismillah itu ditulis. Ibu bapak kita wudhu baca bismillah, bismillah. Boleh juga lengkap bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? La wudu'a lima lam yadhkur ismallahu alaihi. Tidak sah wudhu seseorang yang wudhunya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La wudu'a lima lam yadhkur ismallahu alaihi. Jadi enggak sah wudhu kita kalau enggak baca bismillah. Bukan baca nawaitul wudu'a li rabbil adasil asghar lillahi ta'ala. Bukan, tapi baca bismillah perintah Nabi. Nabi tidak mengatakan faqul nawaitu. Enggak usah. Nah, jadi ibu bapak bismillah. Apalagi bismillah. Bismillah ketika ibu bapak yang sekalian menyembelih hewan.
Bismillahi Allahu Akbar, bismillah. Ya, man dabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka dia telah syirik. Jadi kudu bismillah, sebut nama Tuhan. Apalagi baca bismillah. Keluar rumah bismillah. Apalagi bismillah. Orang masuk lubang kubur, bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita masukin tuh, ini pala, ini kaki, dari alat kaki, pala diturunin. Jadi kalau masukin jenazah, berdasarkan hadis sunnahnya adalah ini bagian kepala, ini bagian kaki, ini lubang kubur, dari arah kaki, palanya diturunin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa, kebanyakan kita udah sempit itu kuburan. Jadi akhirnya dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Ya, sunnahnya adalah dari arah kaki. Itu diulurkan tuh, pala dulu turun dari kaki itu. Bismillah. Ibu bapak pengen nemuin nanti di waktu malam, matiin lampu, wajib itu apa yang banyak? Bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaq. Ibu apal banget kayak ini. Bapak-bapak diem aja. Nah itu kita baca bismillah juga kan begitu. Jadi bismillah itu seluruh aktivitas kita diawali dengan bismillah. Nah ibu bapaknya sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar rakiin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini menjadi ayat tentang perintah sholat berjamaah di kitab apapun. Di kitab apapun silakan ibu bapak baca apapun judul kitabnya. Fiqhus Sunnah Said Sabi, kemudian Nailul Awtar Imam As-San'ani, kemudian Subulus Salam Imam As-San'ani, ya, Asy-Syaukani ya. Mau Subulus Salam, mau Nailul Awtar, mau Bulughul Maram, atau misal Kifayatul Akhir dan yang lain, ibu bapak pasti ayat yang dibaca, ayat yang dikutip adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, ini menjadi perintah. Karena ibu bapaknya sekalian, di mana tempat orang ruku? Tempat orang ruku di masjid. Rukunya orang bersama-samanya orang mengerjakan ruku itu di mana? Di masjid. Warka'u ma'ar rakiin. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku adanya di masjid. Itu kan bukan di rumah sendiri lagi ruku, di rumah sendiri lagi ruku, di rumah sendiri ruku. Rukunya sendiri enggak, tapi ma'ar rakiin, bersama orang-orang yang sedang ruku. Nah, hari ini sekalian, memang tentang apa hukum salat berjamaah. Kalau kita melihat beberapa fatwa, diantaranya adalah Lajnah Ad-Daimah lil Ghusl wal Iftar Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, di sana ulama-ulamanya misal Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Jibril dan yang lain. Memang kalau kita lihat ulama di Timur Tengah kebanyakan memfatwakan hukum salat berjamaah wajib. Tetapi hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam beberapa aqwalul ulama, pendapat ulama yang lain itu tidak sampai mengatakan wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini juga membenarkan fikirnya adalah amr. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Sedangkan dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari adanya perintah, maka konsekuensinya adalah wajib untuk diamalkan. Maka wajib untuk sholat, wajib untuk zakat, wajib untuk berjamaah. Nah itu kesimpulan sebagian para ulama. Kemudian hari ini sekalian, ulama-ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib adalah mereka akan membawakan hadis-hadis yang memang hadis itu ada hadisnya dan sahih. Misal, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan adzan, man sami'an nida falam yajib, dan dia tidak menjawab panggilan adzan. Apa maksudnya tidak menjawab panggilan adzan? Enggak datang. Kan diundang, hayya 'alas shalah, sini salat, datengin salat. Dia enggak jawab tuh. Apa kata Nabi? La salata lahu illa min udrin. Maka tidak akan diterima salatnya kecuali dia dalam keadaan sakit. Bapak, ibu, bapak-bapak dan khususnya,
speaker kedengeran nyampe rumah, toa masjid, menara, itu aja berkumandang kedengeran di kuping. Kita di rumah, tapi kita ngerjain isya di rumah, maghrib di rumah, johor asar di rumah, nggak diterima ke sholat kita. Kenapa? Kita sehat. Akan diterima sholat kita di rumah kalau ibu bapak lagi sakit. Wah, khususnya bapak-bapak. Ngelangkah kita nggak bisa, infus kita terpasang. Itu udzur yang menjadi halangan kita untuk mendatangi sholat berjamaah. Itu ada hadis yang begitu bunyinya. La sholata lahu illa min udhrin. Tidak diterima sholatnya kecuali di dalam keadaan udzur, lagi sakit dan seterusnya, atau hujan yang lebat dan seterusnya. Ini pendapat-pendapat yang mengatakan wajib. Nah, Ustaz, kalau itu sayang banget ya saya makanya datang berjamaah. Yang kedua, dari Abu Hurairah, barang siapa yang mendengarkan adzan, kupingnya mendengar, kupingnya menyimak adzan itu dikumandangkan, tapi dia tidak datang, apa kata riwayat yang hadisnya derajatnya adalah mauquf sampai kepada sahabat. Lebih baik itu kupingnya dengar adzan tapi tidak datang ke tempat sholat, dengar tuh adzan, dengar tuh masjid mengumandangkan azan di rumah. Lebih baik telinganya dituangkan dengan timah mendidih daripada didengar adzan tapi tidak mendatangi sholat. Itu hadis-hadis yang mengatakan wajibnya berjamaah. Jadi emang hadis-hadisnya sebenarnya itu tegas-tegas banget itu. Nanti kita ketemu di hadisnya nih. Wa laqad hamamtu an umura bis shalah wa taqamu thumma amara rajulan fa yusalli bin nas summa antaliqa ma bi rajulin ma'hum min hatabin ila qaumin la yashhadun. Nabi aja di dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi pengen nyuruh sahabatnya sholat di masjid. Saya pengen keliling nyari rumah-rumah orang yang sholatnya di rumah, akan aku bakar rumah-rumah mereka yang kedapatan sholatnya di rumah. Ini apa yang disebutin ini nama tadi hadisnya dari Imam Bukhari. Ya udah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair masjid sholat. Saya pengen sama beberapa laki-laki dengan beberapa orang pria, saya pengen keliling. Saya pengen sidak. Saya pengen monitor, sidak ke rumah-rumah, ada nggak yang sholatnya di rumah. Kalau dapat, saya pengen bakar rumahnya. Kan hadisnya dikeras banget ini. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Ya tadi tetap sekali lagi hanya mengatakan sunnah muakkadah. Kalau bisa datang, kalau sehat datang, kalau emang waktu luang datang, begitu. Ya. Jadi sebenarnya hari yang sekarang jangan sampai masjid-masjid itu ramainya bukan dari bapak ibu warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kita yang lebih gemar berjamaah. Nabi, hadirin sekalian, Nabi itu ketika menjelang meninggal dalam kondisi sakit yang berat, kan Nabi datangnya juga tetap dipapah, ditanduk dengan sahabatnya, digendong. Kaki Nabi itu nyeret sampai keseret gitu, karena Nabi nggak ngelangkah, jadi dipapah gitu. Itu Nabi. Kemudian Abu Bakar udah jadi imamnya Abu Bakar karena Nabi nggak datang. Ya udah, Abu Bakar disuruh sama Nabi dan imami. Tapi ketika Nabi itu hadir, Abu Bakar mundur. Kata Nabi, didorong lagi sama Nabi tetap di posisi imam. Nah, kemudian tetapi hadirin sekalian, ketika Nabi SAW itu maju, ya, karena Abu Bakar semulanya memang mundur. Kemudian hadirin sekalian, Nabi itu suaranya lirih, suaranya pelan. Allahu Akbar. Udah sakit sampai Allah lewat Nabi. Nah, disitulah sahabat yang di belakang Nabi itu melakukan tablighus shalah, melakukan suara ulang, pengulangan suara, menyampaikan suara imam agar terdengar oleh makmum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dari itu tuh hadisnya kata Imam Bukhari. Jadi suara pelannya Nabi, liriknya Nabi, enggak kedengeran audio dari Nabi terucap, maka sahabat yang di belakang Nabi melakukan pengulangan suara imam. Jadi kalau ibu bapak haji umroh itu kan biasanya di Mekah Madinah begitu tuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu biasanya. Itu hadisnya dari situ, ada hadisnya itu yang begitu. Cuman kenapa di Masjid Nurul Muttaqin nggak dipakai? Ya karena sholat subuh sebaris doang. Sholat maghrib 3 baris. Sholat Jumat penuh. Hadir jemaah sekalian, perlukah menggunakan tablik? Nggak perlu. Imam kelihatan. Imam sujud masih bisa dilihat, tampak secara visual. Ya walaupun suara imamnya kecil, suara imamnya pelan, rukuknya, sujudnya masih kelihatan, maka nggak perlu menggunakan tablik. Tapi bisa di Masjid Nurul Muttaqin di sini mati lampu sholat Jumat siang-siang, padam tuh listrik. Maka bapak-bapak boleh ada yang ngecekin suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh begitu. Itu sunnah yang begitu, nggak batal. Ya, jadi hari jam sekalian Nabi sakit aja itu masih dipapa. Ya, jadi hari jam sekalian ini menjadi dalil pertama sholat berjamaah sunnah muakkadah. Ya. Kemudian hari jam sekalian, termasuk hari jam sekalian di sini dalil kedua adalah Quran surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah fataqum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya apa? Lagi perang. Ini ayat tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama kamu. Ibu bapak jam sekalian, kita disebut dengan sholat khauf, sholat dalam kondisi perang. Sholat dalam kondisi perang, ibu bapak jam sekalian, di medan perang, di medan tempur. Ibu bapak jemaah sekalian, ketika tiba waktu sholat, Nabi pernah melakukan sholat tetap pada waktunya. Nah, sholatnya itu ibu bapak hadirnya sekalian, yang di depan itu tetap megang pedang, megang panah, ya, megang tombak, normal dia berjaga-jaga. Sedangkan di saf belakangnya itu berjamaah untuk bikin sholat. Jadi ketika ada dua pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin, ada dua kubu di sini, ini musuh kaum kafir. Di sini adalah kaum muslimin, hadirnya sekalian pasukan kaum muslimin ini tetap sholat. Misal wah udah jauh orang sholat di tengah perang, di medan jihad. Hadirnya sekalian untuk klaster pertama, saf kedua ini tetap pegang senjata, berdiri aja, pegang panah, pegang tombak, pegang busur. Nah, kemudian di saf belakangnya itu sebaris atau beberapa baris di belakang itu sholat berjamaah, bikin saf. Jadi di depan itu ada 2-3 baris, nah itu berjaga-jaga aja, pegang senjata nggak sholat. Ya. Kemudian yang di belakang sholat, ya 2 rakaat, misal sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian hari jemaah sekalian dapat 2 rakaat, yang di belakang ini bergerak maju ke depan. Nah yang di depan tadi misalnya ada 2 baris yang jaga-jaga, dia mundur ke belakang, dia ngerjain 2 rakaat. Kemudian hari jemaah sekalian, kalau mereka udah dapat 2 rakaat, mereka sholat bersama-sama tuh sampai salam. Tambah lagi nanti rakaat. Itu dalam kondisi sholat khauf. Memang ada beberapa kitab yang menjelaskan, di antaranya dari dalam kitab Matab Tafriq yang dikarang oleh Imam Abu Sufyan. Nah hari jemaah sekalian itu nggak usah kita bahas karena kita nggak perang di sini ya. Tetapi para ulama itu memberikan beberapa kaifiyah tata cara ketika kondisi perang. Nah pelajarannya apa? Pelajarannya adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 102, perang aja Nabi tetap sholat. Begitu maksudnya. Yang kondisi genting, kondisi berkecamuk, kondisi tidak tenang, tetap sholat. Makanya ibu bapak hadirin jamaah sekalian, jangan sampai kita ada musibah malah nggak sholat. Tapanuli, Sibolga, Tamiang, Sumut, Sumbar, Aceh. Misal ketika dihantam tanggal 26 November ada banjir bandang, ada yang tersangkut di atas pohon, ada yang tersangkut di atap rumah. Ibu bapaknya sekalian, bapak-bapak pakai kaos, celana pendek. Kira-kira sholat apa jangan? Sholat. Kita malah nggak sholat. Air surut setelah 7 jam, lumpur di mana-mana, gelondongan air pada numpuk.
kemah, tenda pengungsian belum dibangun, sholat nggak? Tetap sholat. Ustaz nggak sholat dulu kali, Allah juga tahu kali kita lagi repot. Tetap sholat. Bapak-bapak sholat pakai celana buntung sah. Emang yang hanya di badan ini nggak ada lagi lain. Rumah kita terhempas banjir, baju tidak sempat kita selamatkan, maka sah. Maka di dalam fikih kebencanaan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah tahun 2015 tentang fikih kedaruratan, hukum sholat berubah, hukum puasa berubah. Kenapa? Ini bukan kondisi damai. Kaidah usul fikihnya adalah mengatakan idza ittasadaqo wa idza ittasa. Ad-daruratu tubihul mahdurat, kemudian al-masyaqqah tajlibut taysir, dan kaidah-kaidah yang lain. Misal jamaah, satu kaidah kita bahas. Idza ittasadaqo wa idza ittasa, dalam kondisi lapang maka hukum berlaku sempit, dalam sempit maka berlaku lapang. Apa contohnya? Misal kita di sini damai, nyaman, tenang, listrik nyala, air keluar, ekonomi berjalan, pendidikan tidak terganggu, makanan nikmat, minuman lezat kita santap, tidur pun kita nyenyak, maka hukum Islam berlaku sempit. Yang haram tetap haram, yang nggak boleh tetap nggak boleh. Saklek. Boleh ke ibu bapak sekarang kita makan entar siang rendang babi? Nggak boleh. Kenapa? Ada mie ayam, ada bakso, ada keredok, ada nasi uduk, ada somai, banyak pilihan. Maka hukum itu yang nggak boleh, yang haram, nggak bisa dikata-kati. Kondisi lapang berlaku sempit. Tetapi dalam kondisi sempit terhimpit, hukum itu berlaku longgar dan lapang. Yang nggak boleh jadi boleh. Ada satu keluarga menyelamatkan diri ke bukit. Ternyata satu hari di waktu malam cahaya nggak ada, listrik itu padam. Kemudian hujan gak berhenti, gerimis aja, baju lempeng, taman keriput, muka pucat, menggigil badan. Hadirin jamaah sekalian, satu hari evakuasi belum dilakukan. Hari kedua pertolongan tak kunjung datang. Hari ketiga makin lemah ini badan. Ternyata hadirin jamaah sekalian, lewat di depannya ada babi. Boleh gak makan daging babi? Oke, bapak-bapak makan, ibu-ibu makan, ayah anak-anak makan, udah cukup, udah kenyang, ada kekuatan, ada stamina, energi udah terisi. Udah. Ustaz, ini daging babi masih banyak, boleh nggak saya pisahin buat besok bikin nasi goreng babi? Nggak boleh. Ustaz, boleh nggak saya taruh microwave, tupperware, besok saya pengen bikin babi rica-rica? Nggak bisa. Dipisahin nih, tupperware, dibenahin dikit, nggak bisa. Buang, lempar ke jurang, jangan dimakan. Sekali cukup, maka 2, 3 kali, 4 kali udah nggak boleh. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Maqasidus Syariah itu kan ada 5 maqasidus syariah: hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul aql, hifdzul mal. Hifdzul aql ada 5. Hadirin jamaah sekalian, dari 5 tujuan syariat yang paling pokok prinsip adalah menyelamatkan nyawa. Jangan sampai mati tuh orang. Maka dia makan sekali boleh, yang haram nggak apa-apa. Tapi 2, 3 kali nggak boleh, nggak bisa, udah selesai. Itulah dalam kondisi sempit terhimpit, hukum fikih berlaku longgar dan lapang, jadi boleh. Ya, karena di situ nggak ada nasi uduk, nggak ada nasi padang, nggak ada di situ. Emang ada gitu doang. Ustaz, babi nggak ada, tapi ada ular piton melintas, kita bacok palanya buntung, kita makan. Boleh nggak makan daging ular? Boleh. Darurat di situ. Al-masyaqqah tajlibut taysir, ke dalam kondisi sulit kemudahan Allah berikan. Ad-daruratu tubihul mahdurat, kondisi darurat maka kebolehan itu Allah berikan. Itu jadi ini hukumnya darurat. Bapak-bapak di pengungsian ternyata kemah baru berdiri H+5, H+6. Kemudian logistik bantuan baru nyampe, sekarang 2 karung, 3 karung dibuka, ternyata bajunya adalah daster sama gamis. Sedangkan bapak-bapak itu kedingin, baju melekat di badan, sehari 2 hari, 4-5 hari gak ganti, lumpur di mana-mana. Pertanyaannya, bapak-bapak boleh gak pakai daster? Boleh, darurat.
tapi jilbab jangan dipakai. Dulu jilbab yang dipakai. Ustaz ini Rabbani Almiyah Zari Al-Zata, jangan. Jadi ibu-ibu yang sekalian, bapak-bapak boleh pakai daster, darurat sholat tuh pakai daster, sah sholatnya. Dibuka dirobek lah ini baju balita, dibuka dirobek ini karung lah ini baju remaja, nggak ada yang muat. Sedangkan dasar ini banyak, udah begitu dasar kancing 5 putus 4. Ngablak udah ini. Pakai bapak-bapak, sah sholatnya, siapa yang bilang nggak sah? Darurat. Nah maka kondisi terhimpit sempit, hukum berlaku lapang. Tapi waida kita sangat dongkok kondisi lapang, hukum itu sempit. Nggak boleh bapak-bapak di Cimone, di Perum, di Islamic Village, ya, nggak bisa di Kelapa dulu sholat bapak-bapak pakai daster. Kenapa? Ada baju koko, ada baju gamis, ada baju batik, ada baju kemeja, ada sarung, ada celana. Kondisi lapang berlaku sempit, nggak boleh. Ustaz, berarti kan itu haram. Kenapa? Ada hadis dari Imam Bukhari. La'anallahul mutasyabihat minan nisa'i birrijal wal mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat, Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat, Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki. Kan gak boleh Ustaz, bapak-bapak kayak perempuan. Darurat. Udah, datang lagi tuh karung bantuan logistik dari helikopter, dijatuhin, dibuka, alhamdulillah keluar kaos. Tapi partai. Doblos saya, gubernur Sumbar. Udah pakai. Kan begitu kaos-kaos yang itu kodi-kodian tuh banyak, yang tipis banget. Daripada dasar saya ganti, nggak apa-apa udah. Ibu-ibu akhirnya diminumnya. Ini bukan dari si Holing Sumbar, bukan. Bukan di lubang yang kemarin akan dijual-jual itu, bukan. Ya. Hadir ya masih ada itu begitu. Jadi dalam kondisi genting Nabi tetap sholat. Maka di tengah kondisi bencana, termasuk ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika misal hajatan, kawinan, resepsi, Ustaz, ini saya make up dari sebelum subuh. Ibu-ibu dirias di dandan pakai makeover, masya Allah, antri dari subuh. Akan jam 9, jam 5 udah dirias. Pengen sholat zuhur diomelin sama tukang rias. Ibu, ini mahal kosmetiknya. Ibu emang gak sadar itu bulu mata udah kayak badai. Ini alis udah cetar bahana, udah shadownya Erlin apa? Enernya. Baskaranya. Ini ibu-ibu hanya masih bukan kosmetik biasa, ini balutannya kosmetiknya mahal. Scarlett, Jafra, Wardah, Oriflame, Chanel, Safia, Kaf. Ibu-ibu hanya masih ini mahal, bukan yang murah, pipa nomor 5. Cuma nenek-nenek cuma ya. Bukan ada pipa nomor 5, bukan. Ibu-ibu jemaah sekalian, ibu jangan soal Johor ya, tanggung bu. Kita mau ganti seragam, ganti busana, jangan sholat dulu. Bagaimana sholatnya? Tetap sholat, walaupun harus dijama. Ustaz, ini udah jam 4, saya belum sholat Johor, udah asar. Boleh ibu-ibu sholatnya Ustaz, nanti saya sholatnya jam 4 aja. Namanya jamak takdim. Ustaz, ini saya kalau jam 11 tamu dikit, orang pulang kantor biasanya sore, kondangan banyak, besan juga nyampe. Maka kalau asar mungkin nggak bisa. Bisa nggak saya sholat asar jam 1, Johor dengan asar? Boleh, namanya jamak takdim. Nggak ada alasan kita orang Islam nggak sholat, kesimpulannya itu. Nggak ada alasan kita kagak sholat. Begitu. Jadi hadirin sekalian, kita tetap sholat. Saya 2016 kecelakaan, jatuh dari motor, dulunya jatuh, didorong terus sama motor, sama mobil, jatuh nih, terus dorong. Jadi lutut saya, betis saya ini marut aspal siang-siang. Saya di pinggir, kan di jalan itu ibu bapak ada tuh jalanan yang deg-deg kan ada ya. Tapi ini mah bukan yang warna putih, zebra cross bukan, ini mah aspal yang tinggi-tinggi begitu. Deg. Saya ngambil di pinggir, mau hari Jumat bulan puasa.
dapat 15 hari itu Ramadan dari pinggir, pakai sarung, pakai jas, sorban, udah masjidnya udah kelihatan tuh nggak jauh, diceleduk, deg saya minggir kan, kami di pinggir ke di tengah, itu panas ya, saya udah di pinggir, dari belakang Isuzu Panther, mobil Isuzu Panther itu nyodok saya dari belakang, nendang saya dari belakang, dorong, saya jatuh, udah jatuh, didorong, jadi marut aspal gitu, robek besar. Ternyata yang nabrak sepertinya dia main HP. Yang kedua, agama juga bukan Islam, bukan Islam. Udah saya nggak marah kan? Ya, malah kalau saya marah ya saya pakai baju rapi namanya baju siap khotib. Dari belum usap galak bener sih. Udah saya sabar aja deh. Saya gemeter tangan deket orang nolongin, saya bilang, Pak, saya khotib di masjid itu tuh di depan. Coba saya main ke DKM, saya minta dibadalkan, soalnya kan tinggal 20 menit. Dibadalkan ya, ada DKM juga nyampe datang, saya dibawa ke klinik. Hari yang sekalian kebetulan itu klinik, dibawa ke dokter, langsung 24 jam. Nah posisi saya hari yang sekalian itu ngadep kiblat. Walaupun jas saya nggak lepas ya, jas nggak saya lepas karena posisinya hanya bagian kaki ini, betis, lutut, tumit, itu yang kulit putihnya kelihatan sampai merah berdarah. Nah, kemudian hari yang sekalian ya sudah akhirnya karena ditaruh di ranjang kasur rumah sakit itu klinik. Nah, udah saya ngadep kiblat, saya nggak, mohon maaf tidak kentut ya, nggak kencing ya. Walaupun darah itu keluar, udah saya sholat Jumat di situ. Kan darah tidak najis, darah tidak najis. Darah yang najis adalah darah nifas, darah haid, darah istihadah. Di luar itu maka darah tidak najis. Bapak-bapak lagi sholat ada nyamuk, kebatal nih sholat, enggak ya, kita lagi sholat apa misal lupa kita malah keluar darahnya, itu enggak. Jadi darah itu tidak najis. Najisnya darah nifas, darah haid, darah istihadah. Nah kemudian hadirin sekalian, tadi ayatnya yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita kalau lagi sholat bisa berdiri diri, itu kiblat misal ya. Misal itu kiblat hadirin sekalian, kita begini sholat. Kalau nggak bisa berdiri, waktu ya mau duduk, ada kiblat, kan begini, ya, sholat sambil duduk kan begini. Nggak bisa duduk kan ya mas kalian, kalaupun nggak ada kursi kan kita selonjoran kan begini. Jadi kaki tetap menendang kiblat. Wala junubihim, atau dalam kondisi tidur bagaimana? Ya udah tinggal tidur begini, kaki nendang kiblat. Jadi bukan ketika sholat dalam kondisi tidur berbaring, pala ke kiblat, bukan, tapi kaki yang ada ke arah kiblat. Begitu jadinya. Diri begini, duduk begini, selonjoran begini, tidur, ya udah begini, rebah ke kita. Jadi kakinya yang nendang kiblat. Udah ini saya sholat tuh dalam kondisi duduk tiduran ya kiblat. Termasuk ibu bapaknya sekalian, kalau ada keluarga kita yang meninggal nih dari rumah sakit, atau misal sebelum meninggal kondisi kritis, arahin kakinya nendang kiblat. Kiblat tukum ahyanan wa amwata, orang hidup orang mati arahin ke arah kiblat. Apa yang ke arah kiblat? Kakinya. Gitu. Jadi misal udah meninggal di rumah sakit, pulang ke rumah ditaruh di ruang tamu. Biasanya ada matras atau kasur yang kecil, taruh di ruang tamu, kaki yang nendang kiblat. Kiblat tukum ahyanan wa amwata, orang hidup orang mati arahin ke kiblat. Nah beda kalau dikubur baru miring karena dia harus ada di posisi lambung kanan. Nah itu beda ya kalau di lubang kubur. Oh ini memang ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi hadisnya begitu dari Imam An-Nasai. Nah hari yang sekalian kita lanjutkan. Jadi dalam kondisi genting pun datang sholat, apalagi hajatan, nikahan, kawinan, resepsi, jangan sampai ke sholat tetap. Nih ayat ini surat An-Nisa ayat 102 menjadi dalil Nabi tetap melakukan sholat. Kemudian ibu bapak yang sekalian kita bahas hadisnya. Riwayat Imam Bukhari.
Rawa al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdalu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat orang yang berjamaah dengan salat sendirian lebih utama 1 berbanding 27 derajat. Saya gak usah pakai derajat, saya analoginya begini. Ibu dikasih emas 1 gram sama 27 gram, mau yang mana? 27. Ibu datang ke masjid. Bapak-bapak dikasih duit 1 juta, 27 juta, mana yang diambil? 27 juta. Dikasih kuota HP 1 giga dengan 27 giga, 27 yang kita kejar. Bapak-bapak dikasih cuma-cuma tanah, mau gak saya kasih tanah 1 meter, 27 meter, 27 meter yang kita ambil. Sekali lagi, orientasi kita kalau bicara dunia yang kita kejar yang banyak, yang gede, yang besar. Tetapi kenapa hadirin sekalian dalam urusan akhirat kayaknya nggak kelihatan ini pahalanya. Makanya saya lebih demen menganalogikan kalau ngajar di kampus dunia aja dah. Coba bayangin dikasih emas 1 gram, 27 gram, 27 yang kita kejar. 1 juta, 27 juta, 27 juta yang kita ambil, kan begitu. Maka apalagi ini kita bicara sholat. Jadi bapak-bapak yang sekalian, bapak-bapak ke masjid 27 juta kita dapat. Di rumah cuma 1 juta. Bapak-bapak punya mobil ngisi bensin seliter, 27 liter, 27 yang gratis yang kita ambil, 27 lebih banyak. Ustaz, emang apa sih hukumnya perempuan berjamaah? Ibu bapak yang sekalian, perempuan bolehkah berjamaah subuh ke masjid? Perempuan boleh nggak taraweh berjamaah ke masjid? Perempuan boleh nggak maghrib berjamaah ke masjid? Apa dalam putusan fatwa tarjih? La tamna'u ima Allah masajidallah. Ada hadis dari Nabi. La tamna', jangan kau halang-halangi, jangan kau bentengi, jangan kau batasi. Ya, wanita-wanita yang taat kepada Allah ingin berkunjung, ingin datang ke rumah-rumah Allah. Jadi wanita kalau saya pengen sholat berjamaah silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Perempuan yang salihah kalau pengen ke masjid jangan dihalang-halangi, jangan dicegah-cegah, jangan ditahan-tahan, biarin. Walaupun ada yang dalam Quran yang mengatakan fi buyutihinna khairan minhunna, di rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Fi hujrihinna, bahkan di rumah, di kamarnya lah itu tempat terbaik untuk mereka. Jadi gimana Ustaz? Ayat di Quran, rumah tempat terbaik untuk mereka ibadah. Bahkan kamarnya adalah tempat terbaik untuknya. Sedangkan hadis Nabi mengatakan jangan dicegah, jangan dilarang. Maka posisi Muhammadiyah tawasud moderat. Di rumah cakep, main ke masjid jangan dilarang. Jadi Muhammadiyah selalu moderasi, selalu tengah-tengah, tawasud, wasit, yang pertengahan. Jadi ibu bapaknya mas sekalian, ibu bang pengen ikut bang ke masjid, abi pengen ikut ke masjid subuh. Ya, ayah pengen ikut ke masjid subuh bareng. Ayo bonceng, ajak. Jangan pakai dia di rumah aja. Jangan diomelin. Jadi ibu bapak yang sekalian, boleh perempuan hadir berjamaah ke masjid. Tadi subuh saya ngisi kajian di Masjid Al-Jabar, Pekan 2, itu jadwal saya di sana. Hadir jamaah sekalian, tadi ada pertanyaan tentang aurat. Ustaz, bagaimana dengan hadis al-mar'atul aurat? Perempuan adalah aurat. Saya sampaikan bahwa yang menyebutkan al-mar'atul aurat itu benar hadis Nabi. Tetapi aurat perempuan dijelaskan oleh Nabi, illa ma dhahara minha, kecuali biasa nampak dari perempuan itu bukan aurat. Nabi menunjuk ketika Nabi memberikan penjelasan kepada Asma binti Abu Bakar, Nabi menunjuk wajah dan telapak tangan. Maka ini bukan aurat. Ibu ngaji di sekarang, kelihatan nggak tangannya? Kelihatan, ini bukan aurat, kelihatan nggak apa-apa. Maka ibu yang sekalian, perempuan muslimah maka wajah tidak mesti ditutup. Karena konsepnya adalah semangat di dalam Quran adalah waja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, agar kita bisa saling kenal, mengenal. Dan wajah adalah identitas pengenal seseorang. Pak Syaikhul Azhar
istrinya menggunakan niqab budak penutup wajah misal. Ketika kondangan tinggi yang dibawa. Ketika ketemu di Bintaro exchange pendek kan kayaknya ini mah. Dibawa ke Tan City ketemu saya, wajar ini kayak gemukan dan lebar badannya. Nah, ketika ketemu di puncak Cisarua, nah ini kayaknya lain lagi nih. Kenapa? Tutup hitam rapat tapi postur beda-beda. Ini yang mana istrinya ini? Kenapa? Karena nggak dikenali wajahnya. Yang dikenali hanya istrinya bercadar. Yang mana mukanya? Wallahu a'lam. Maka disitulah peluang untuk bisa nambah 1, 2, 3, 4. Makanya perempuan identitasnya nggak boleh disembunyiin. Makanya ibu-ibu Aisyah wajahnya kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kita dikenali. Itu isinya Ustaz Charlie. Ibu kenal dengan istri saya, kenapa? Mukanya dikenalin. Ibu kenal istrinya Pak Yosef, bisa. Itu istrinya Pak Yosef, kan dikenalin. Wajah itu identitas kita. Makanya spiritnya dalam Tarjim Muhammadi, apalagi Aisyah, wajah itu tidak dianjurkan untuk ditutup. Yang menutup wajah menggunakan niqab budak penutup wajah hanya istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Aisyah, Khadijah, Saudah, Zukhairiyah, Mari Al-Qibtiyah, itu istri-istri Nabi semuanya bercadar. Tapi istri-istri sahabat enggak. Maka dengan demikian itu kekhususan untuk istri-istri Nabi. Jadi bagaimana perempuan? Perempuan boleh. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Apakah wanita itu aurat sepenuhnya? Enggak, saya bilang muka enggak aurat, tangan ini enggak aurat. Ustaz, bagaimana lagi dengan suara perempuan? Apakah itu aurat? Bapak-bapak tadi dengar qari'ah kita lagi perempuan, boleh nggak baca? Boleh. Ibu bapak yang sekalian, mana dalil yang menyebutkan bahwa perempuan suaranya itu bukan aurat? Hadis tentang banyak, hadis tentang Aisyah. Aisyah itu kan orang keempat dari 5 para perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Aisyah hafal hadis dari Nabi lebih dari 2000 hadis. Nomor 1 ranking pertama adalah Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah yang keempat. Hadirin jamaah sekalian, sahabat-sahabat kalau pengen ketemu Nabi nggak ada, ketemu siapa? Aisyah. Ada sahabat penasaran, sahabat kepo, pengen tahu emang Nabi gimana sih kalau tahajud di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Nabi tahajud ya mulainya bagaimana sih? Dijawab oleh Aisyah. Waqalat Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi illa ala 11 raka'ah. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa butulihinna. Summa yusalli arba'an, summa yusalli thalathan. Nabi kalau di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, Nabi enggak pernah lebih nambah dari 11 rakaat. Nabi kerjain 4 rakaat. Jangan kau tanyakan bagusnya dalam bacaan, jangan kau tanyakan panjangnya ketika berdiri dalam sholatnya, nggak usah ditanya. Nabi tambah 4 dan Nabi tutup 3. Di situ Aisyah ngomong apa enggak? Ngomong. Aisyah gagap, Aisyah pakai isyarat. Aisyah ngomong. Maka kalau seandainya suara perempuan itu adalah aurat, Aisyah diem aja. Aurat. Suara perempuan bukan aurat. Maka harinya mas sekalian, maka Muhammadiyah dan Aisyah itu mendobrak kejumudan benteng yang menghalangi perempuan untuk eksis. Maka harinya mas sekalian, hadis yang menyebutkan la yuflihul qaumun wa amrahum imra'atan, tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan sukses ketika urusan diserahkan kepada perempuan. Kan begitu kan hadisnya. Tapi harinya sekalian, Aisyah punya universitas Aisyah Yogyakarta, Universitas Aisyah Bandung. Siapa rektornya? Perempuan. Boleh nggak perempuan jadi rektor? Boleh nggak perempuan jadi bupati, camat, lurah, gubernur? Silakan. Siapa yang
siapa fatwa ijtihadnya, siapa yang progresif, yang visioner? Muhammadiyah. Maka bukan zamannya lagi perempuan itu kerjanya di dapur, di sumur, kata ibu, di dapur, di sumur. Enggak lagi. Lihat bagaimana Siti Walidah membesarkan Aisyah. Begitu ibu. Boleh perempuan jadi menteri, boleh perempuan jadi direktur rumah sakit, boleh perempuan jadi rektor. Kalau punya kompetensi silakan. Profesor pertama perempuan di Indonesia siapa? Profesor perempuan pertama di Indonesia adalah Profesor Dr. Hajah Siti Bororoh. Siti Bororoh, mantan salah satu dari ketua umum pimpinan pusat Aisyah. Coba bayangin, perempuan yang maju. Jadi perempuan tidak inferior, lelaki selalu superior. Tetapi di dalam Muhammadiyah dengan Aisyah, kita itu equal, kita itu sama setara. Begitu. Jadi kita kembali, bagaimana kalau perempuan pengen ke masjid? Silahkan. Perempuan pengen tarawih di masjid? Silahkan. Perempuan pengen datang maghrib di masjid, di rumah sepi. Ya ayah, jadi ikut. Ayah ikut, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Begitu. Jadi perempuan tidak hanya untuk kaum Adam semata, tetapi kaum Hawa boleh juga berjamaah ke masjid. Nah, jadi ini menjawab hukum apa perempuan berjamaah ke masjid. Hukumnya adalah boleh. Boleh. Sekali lagi yang saya bawa ini bukan pemahaman kawan-kawan di Salafi ya, yang mengatakan di buyutihinna khairan minkunna, di rumah adalah lebih baik untuk mereka. Sama itu juga dalil, itu juga ayat. Jadi semuanya berdalil jamaah, semuanya ada dalilnya. Mau tahlilan nggak tahlilan, mau qunut subuh nggak qunut subuh, kan pasti ada dalilnya kalau mau dicari. Begitu. Ya, tapi sekali lagi mana dalil yang digunakan oleh tarjih Muhammadiyah. Dan begitu seterusnya. Ibu bapak bisa kita baca secara konten, secara substansi, hadisnya sama semua ini. Nabi berazam, Nabi berniat, bertekad ingin sidak rumah-rumah yang sholatnya di rumah. Ibu bapak, mukadimah kita anggap cukup. Silakan dibuka halaman 116. Kita masuk ke dalam adzan dan iqamah. Jadi ini pembahasannya runut ya. Adzan dan iqamah. Al-adzan wal iqamah, azan dan iqamah. Idza hadara waqtu shalatil maktubati fayu'adzin ahsanukum sauta wa yaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dibaca sampai poin yang kedua, wal yaqul fi adani subhi ba'da hayyal al-falah as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa idza kana yawmu matirun aw lailatun baridatun faqul badala hayya 'alas shalah sallu fi rihalikum aw buyutikum. Nah, kita sebaris dulu. Adzan dan iqamah. Idza hadara waqtus shalatil maktubah falyu'adzin ahsanukum sauta. Ibu bapak apabila telah datang, apabila telah hadir, telah tiba, telah masuk waktu sholat maktubah. Apa itu maktubah? Wajib. Maktubah adalah muradif, adalah sinonim dari sholat wajib. Sholat wajib bisa disebut dengan maktubah. Apa itu sholat maktubah? Sholat wajib. Yang kedua, sholat wajib terkadang disebut dengan sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Sholat wajib. Yang ketiga, apa itu sholat wajib? Ya sholat wajib itu sendiri. Jadi nama lain dari sholat wajib ada tiga. Maktubah artinya wajib, fardu artinya wajib, wajib ya wajib. Jadi nama lain dari sholat wajib. Nah, ibu bapak ibu sekalian, pada nomor yang pertama, poin pertama, kapan kita mengumandangkan adzan? Kalau tiba datang waktu sholat wajib. Maka mafhum mukhalafahnya adalah, kesimpulannya adalah, kalau sholat sunat tidak ada adzannya. Apa contohnya? Idul Fitri, Idul Adha.
Ada azan? Nggak ada. Sholat gerhana, ada azannya? Nggak ada. Sholat duha, qobliyah, ba'diyah, nggak ada. Maka kesimpulannya itu adalah sholat sunnah. Bagaimana sholat Jumat? Sunnah apa wajib? Wajib. Sholat Jumat adalah sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ya. Walaupun ya kalau ulama sepakat mengatakan sholat Jumat itu sholat wajib, cuman para ulama beda pendapat dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sekali lagi kawan-kawan kita di Lajnah Ad-Daimah Saudi atau ya, yang menisbatkan diri dengan kajian salafi itu, hari ini sekalian mengatakan bahwa hukum sholat Idul Fitri, hukum sholat Idul Adha, hukumnya adalah wajib. Di mana letak kewajibannya? Letak kewajibannya adalah mereka mengatakan sholat Id Fitri ataupun Adha. Kenapa itu wajib? Pertama adalah Nabi sampai nyuruh wanita-wanita yang sedang dipingit hendaklah mereka keluar hadir itu sholat Id. Seandainya ada di antara kita, di antara kalian wanita muslimah tidak memiliki hijab, berikan kerudung untuknya. Artinya perempuan-perempuan yang sedang haid di rumah disuruh datang, perempuan-perempuan yang dipingit nggak boleh keluar disuruh keluar. Yang ketiga, perempuan-perempuan yang nggak punya jilbab pinjemin jadi bisa keluar rumah pakai jilbab. Kata para ulama, Nabi sampai segitunya ya, Nabi sampai begitu bener romannya disuruh keluar. Sebagian ulama mengatakan wajib tuh berarti Nabi sampai ngotot bener disuruh datang. Kemudian yang kedua, pendapat dari Lajnah Ad-Daimah itu ya, Saudi, seandainya berkumpul satu hari dengan 2 hari raya, satu hari berkumpul menjadi 2 hari raya, hari Jumat Idul Fitri, hari Jumat Idul Adha, maka fala junaha alaikum, tidak berdosa bagi kalian untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Apa kesimpulannya? Mafhum mukhalafahnya adalah, analogi yang digunakan adalah nggak mungkin sunnah dapat menggantikan yang wajib. Nggak mungkin sunnah dapat menggantikan yang wajib. Kan sholat Jumat wajib. Maka ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah, nggak mungkin sunnah dapat menggugurkan yang wajib. Yang wajib dapat digugurkan kecuali dengan yang wajib serupa. Sunnah nggak bisa gugurin yang wajib, tapi yang wajib bisa gugurin yang sunnah. Maka dengan demikian sholat Id wajib tuh. Kenapa? Karena dia bisa menggugurkan, nggak usah datang sholat Jumat. Hadir jemaah sekalian, dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menyampaikan bahwa hukum sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya tetap sunnah muakkad. Kenapa? Karena Nabi di situ memberikan opsi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bagi yang sholat silakan, bagi yang tidak sholat silakan. Tetapi anjuran, spirit, rekomendasi dari Tarjih Muhammadiyah sebisa mungkin setiap masjid-masjid Muhammadiyah tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Kemudian jadi Muhammadiyah tetap moderat juga tuh. Ya. Jadi hadirin sekalian tetap sunnah muakkad. Tapi ya definisi sunnah dulu udah kita bahas pertemuan ngaji kita pertama, apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bapak-bapak sholat berjamaah ditinggalin rugi. Idul Fitri nggak dikerjain rugi. Tarawih di bulan Ramadan ditinggalin rugi. Hal gede dan seterusnya. Ya. Jadi kapan azan ketika waktu sholat wajib. Sholat sunnah nggak ada azannya. Falyu'adzin ahsanukum sauta. Siapa yang adzan? Yang adzan adalah ahsanukum sauta, yang suaranya paling baik, yang suaranya paling bagus, yang suaranya paling enak kalau didengar. Ya, jadi ibu bapak, bapak-bapak saya pengajian, yang suaranya paling enak nih bapak-bapak siapa? Ya, yang napasnya panjang, yang makhrajnya jelas, yang nadanya enak, silakan aja. Yang kurang jangan kalau bisa. Ya, ini ada penyanyi dangdut, ajan saya yang nyanyi, yang ajan kan saya udah biasa nyanyi. Jangan, ntar dia malah nadanya nada nyanyi.
hayya sholat, hayya alal falah. Lagu siapa itu? Hayya sholat, hayya alal falah. Itu mati bapak ya judulnya si Mama Muhammad. Jangan, tapi siapa yang ngajak? Yang merdu. Terserah ya hadirin jamaah sekalian, mau nada apa terserah. Ya. Tapi memang yang adzan suara yang paling baik, suara yang paling bagus. Nah, berbicara tentang adzan, hadirin jamaah sekalian, apakah azan itu mesti wudu? Tidak wudu pun sah kita berazan, Bapak. Kemudian ketika adzan sunnahnya, kalau kita baca di dalam fiqh sunnah Syed Sabiq, itu di dalam kitab fiqh sunnah yang cukup tebal, Syed Sabiq mengatakan di sana ada beberapa adab urutan ketika adzan. Berikutnya adalah mustaqbil qiblah, ngadep kiblat. Hayya 'alas shalah. Nah, jadi ngadep kiblat. Jangan kayak yang kemarin viral tahun 2022. Ibu bapak mungkin masih ingat dalam memori kita, masih hangat. Ada azan di sebuah tempat, saya sebut tempat aja dan masa pesantren. Yang azan itu menghadap kepada jamaah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada ke jamaah? Ada yang begitu? Ada. Kan viral kan itu? Yang pimpinannya lantas kembali di penjara gara-gara di dalam masjid, di aula masjid nyanyi lagu Yahudi. Havenu shalom alaihim, havenu shalom 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 alaihim. Kan viral kan kemarin? Di penjara pimpinannya dan seterusnya ya. Jangan begini, ngadep ke jamaah enggak, tapi dia ada ke kiblat. Dan sunnahnya adalah telinga memang ditutup. Hayya 'alas shalah, gitu. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian hadirin sekalian, apakah yang azan mesti qomat? Apa yang qomat orang yang tadi azan? Itu enggak mesti. Man adzana falyuqim, siapa yang azan maka dia qomat, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Telah ditakhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu derajat hadisnya lemah. Jadi kalau saya misal udah azan, udah bunyi tit tit tit. Ini tadi ngajan ya. Lalu tungguin. Lalu udah pada rapi semua ini. Udah pada siap semua. Udah qomat aja. Jadi nggak mesti nungguin orang yang azan. Jadi qomat beda orang sah. Qomat beda orang sah. Qomat langsung imam dia ngajan, lah roboh kan jadinya. Dia ngajan yang qomat yang imam, itu berarti gak ada orang lagi namanya. Jadi hadirin sekalian, nah, kalau bisa memang antara azan dan iqamah jangan langsung qomat, tapi ada jeda waktu. Ibu bapak hadirin sekalian, memang ada 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ulama memang membagi, ada yang disebut dengan sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Apa itu muakkad? Nabi kerjain, Nabi amalin, Nabi perintahin, hampir-hampir Nabi nggak pernah ninggalin. Tapi ghairu muakkadah adalah sholat sunnah yang hanya himbauan dari Nabi, anjuran dari Nabi. Nabi nggak ngamalin. Hadirin sekalian, secara fikih itu hadis sunnahnya adalah muakkadah. Saya tahu perkataan semata Nabi cuma menghimbau nggak ngerjain, itu adalah ghairu muakkadah. Contoh misal, kata Abdullah bin Umar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, hafidhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi, aku ingat dari Nabi, Nabi mengerjakan 10 rakaat. Rak'atani qabla al-fajri, rak'atani qabla juhri wa ba'daha, rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya. Aku hafal dari Nabi, Nabi mengerjakan 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini yang namanya muakkadah.
sangat dianjurkan, sangat ditekankan, selalu Nabi kerjakan, hampir-hampir Nabi nggak pernah ninggalin. Tapi jangan lupa, ada juga yang masuk dalam klaster ghairu muakkad, himbauan dari Nabi. Asar 4 rakaat sebelumnya, maghrib 2 rakaat sebelumnya, selesai udah. Nabi mengatakan kepada Mughirah bin Mughaffal, salat qabla maghrib, salat qabla maghrib, salat qabla maghrib, salah satu marot, 3 kali Nabi ulang-ulang salat sebelum maghrib. Itu Mughirah bin Mughaffal duduk aja, habis azan maghrib duduk aja. Nabi udah nyuruh, salat qabla maghrib, salatlah engkau sebelum maghrib. Duduk aja. Sampai 3 kali Nabi ngomong, Nabi berkata, Nabi mengatakan liman sya'a, kerjakanlah jika kau kehendaki. Bahasa orang Karawacinya, kerjaindah kalau ente mau mah. Maka himbauan Nabi. Tapi apakah nggak ada qobliyah maghrib? Ada, hanya sunnah ghairu muakkadah. Yang nggak ada sholat qobliyah ba'diyah, pertama ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah asar nggak ada, dan qobliyah isya itu nggak ada. Yang nggak ada 3, ba'diyah subuh, ba'diyah asar, qobliyah isya, yang nggak ada. Maka dari itu hadirin sekalian, di waktu-waktu habis azan dan iqamah sebisa mungkin jangan langsung qomat. Kan ada memang beberapa masjid yang habis azan langsung qomat ketika tidak ada sunnah muakkadah. Apa contohnya? Habis azan asar qomat, habis azan maghrib qomat, habis azan isya langsung qomat. Hari jamaah sekalian, kasih waktu kepada jamaah buat doa. Kasih waktu orang yang di rumah biasa melangkah berjamaah ke masjid, kan begitu. Walaupun memang ghairu muakkadah. Subuh dikasih waktu qomatnya lama, zuhur dikasih waktu qomatnya lama. Kenapa? Di situ ada qobliyahnya, bener, itu yang muakkad. Tapi yang ghairu muakkad juga kasih waktu. Kata Nabi, ad-du'a bainal adzanaini la maraddalah. Doa di antara 2 azan. Apa maksudnya 2 azan? Doa dari azan sampai qomat ada jeda waktu, la maraddalah. Orang yang doa tidak mungkin ditolak Allah doanya. Maka jangan langsung qomat. Hadis lain, Nabi SAW mengatakan, sintani la turaddani ad-du'a inda nida wa tahtal matar. Ada 2 momentum doa kita tidak mungkin ditolak Allah. Pertama, inda nida, doa di kala azan. Dari azan sampai qomat, kita doa nih, kan belum qomat. Biasanya ada tempo waktu 8 menit. Kita doa tuh, habis qobliyah doa. La maraddalah, nggak mungkin ditolak Allah. Yang kedua, wa tahtal matar, doa pada saat turun hujan. Lagi hujan, doa itu mustajab. Jadi doa mustajab ketika azan sampai qomat. Dan yang kedua adalah doa di saat hujan itu turun. Makanya bapak-bapak di kendaraan hujan, doa. Ibu-ibu di rumah hujan, doa. Ibu-ibu neduh di pinggir jalan hujan, doa. Ya. Jadi kaitannya dengan azan, dia menghadap kiblat, bukan menghadap ke jamaah. Ya. Terserah mau ada apa, terserah ya. Mau ada Arab ya, terserah. Hayya 'alas shalah. Silakan mau ada apa juga terserah. Yang pasti kata Tarji yang paling cakep suaranya, yang napasnya panjang. Ya, kalau udah cadel, lidah udah berat, napas sudah pendek, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukannya Hu Akbar, Allahu Akbar. Akbarnya nyanyinya. Ada orang yang baik. Jangan itu Mak ya. Jangan dipaksain. Kita lanjut ibu bapak ibu sekalian. Nah, bicara azan itu semuanya diulang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak, ini yang sunnah berdasarkan hadis. Maka ketika bicara adzan, jangan ada ditambah dikurang. Ada ibadah mahdhur yang bagaimana jumlahnya, berapa bilangannya, kapan dibacanya, itu ditentuin waktunya, itu ibadah mahdhur. Jangan ditambah-tambah dikurang-kurangin.
Maka di dalam tarjim Muhammadiyah azannya beda dengan Syiah. Syiah hanya sekalian setelah syahadat yang kedua, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, ditambahin syahadat kepada Ali. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada nggak? Ada di mana? Iran. Sampai sekarang di Kum. Kemudian hadirin sekalian, setelah hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari ambil kemenangan, raih kemenangan. Ditambahin yang ketiga, hayya 'alal khairil amal, hayya 'alal khairil amal. Marilah datangi amal yang paling utama, marilah datangi amal yang paling terbaik. Nggak usah ditambah-tambah. Apalagi syahadat yang ketiga itu kan bikin-bikinan. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Aku bersaksi Ali sebagai kekasihnya Allah. Apa begitu? Kan nggak begitu, ini ibadah, nggak boleh tambah-tambah. Kemudian hanya sekalian boleh gak ditambahin? Ustaz, kita nggak sopan sama Nabi, masa langsung nyebut Muhammad, utusan Muhammad, utusan Muhammad. Tambahin. Misal ya, di masyarakat kita, misal di Indonesia, asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Boleh gak? Walaupun ada tambahan sayyidina. Asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nggak boleh. Sayyidina jangan ditambahin. Maka ketika azan aja nggak ditambahin, apalagi sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kan begitu. Kalau emang dibilang gak sopan, di Sayyidina, di saat tahiyat dibaca Sayyidina. Kenapa azan ditambahin? Kita Muhammadiyah komitmen baik di saat syahadat dalam sholat kita berselawat nggak pakai Sayyidina, adzan pun kita tetap tidak menggunakan Sayyidina. Karena ini ibadah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ustaz, nggak apa-apa kali ya kita assalamualaikumnya dalam sholat tambahin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh nggak? Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Tapi jadi nggak benar kalau Nabi nggak baca, kita baca, jadi nggak benar. Jadi hanya sekalian benar sih, baik. Tapi yang baik belum tentu benar. Ya, jadi azan ini benar begini. Jadi kalau ada tambahan nanti azan-azan yang beragam itu bid'ah. Ya, itu mengada-ada, muhdas. Yang bagaimana sebelum azan hadirin sekalian? Adakah anjuran sebelum azan kita membaca surat Al-Ahzab? Enggak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sekalian, itu enggak ada. Enggak ada anjuran sebelum azan membaca ayat tersebut. Itu ayat enggak usah dibaca. Dan azan juga enggak perlu baca isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi enggak perlu baca isti'adzah. Ya kalau bismillah mah enggak jadi masalah ya. Nah, itu enggak jadi masalah. Tapi enggak perlu pakai auju lengkap banget, enggak usah. Ya, itu tentang azan. Nah, azan ini ibadah. Di mana kapan waktunya, di mana tempatnya. Maka di dalam tarjim Muhammadiyah idza hadara waktu sholat azan, tiba waktu sholat azan, maka nggak ada azan-azan di luar itu. Ayo jenazah udah dimasukin, ya mukanya dibuka, ini hidungnya kapasnya dilepas. Mana anaknya? Turun anaknya. Aja di mana? Di lubang kubur. Anaknya sini turun, anaknya turun. Ini lagi madepin ke kiblat, udah dibuka mukanya, udah dilepas ini kapasnya, dia anaknya turun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Sudah selesai ya. Langsung komatin. Untung tuh pocongnya bilang, kita salah. Untung pocongnya nggak bangun. Nggak ada orang mati di kuburan, di azan, nggak ada tuh azan di kuburan. Ya. Nabi harinya sekalian meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada riwayatnya. Mereka di azan nggak ada. Termasuk ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu kalau punya cucu lahir, hadisnya apa? Bacain isti'adah, ungiduka bi kalimatil tammah wa min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin hammah. Jadi ketika Hasan dan Husain lahir, di telinganya dibaca oleh Nabi apa? Kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Allah untukmu min kulli syaitan wa hammah, dari bisikan jahatan syaitan. Wa min kulli ainin hammah, dan dari pandangan mata-mata yang jahat, penyakit ain. Dibaca itu kepada bayi. Bagaimana saat jadinya azan kepada bayi baru lahir? Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, di sini nih ada persamaan Muhammadiyah dengan Persis. Persatuan Islam dan Muhammadiyah sama. Ketika bayi lahir, tuntunannya adalah cukup diistiadahkan. Tapi bagaimana saya pengen azan? Ya silakan kalau mau azan. Tapi sekali lagi itu bukan amalan sunnah. Ya. Jadi hadirin sekalian, itu begitu. Makanya orang itu kan cocokologi, dicocok-cocokin. Ustaz kan dulu dia datang ke dunia azan. Maka ketika dia meninggal dunia, dibuka dengan azan, openingnya azan, maka ditutup closingnya dengan azan. Ini mana cocokologi? Dicocok-cocokin, nggak ada dalilnya itu, Pak. Nah, kemudian hadirin sekalian, setelah kita membaca hayya 'alas shalah, itu hayya 'alal falah, kemudian hanya sekalian kalau subuh ditambah dengan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ya, hari yang sekalian, memang di dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah ini masih wacana tarjih, belum final. Apakah azan subuh 1 kali ataukah azan subuh 2 kali? Azan subuh 2 kali, maka ketika azan subuh yang menggunakan tasbih as-salatu khairun minan naum itu dikumandangkan 1 jam sebelum tiba masuk waktu subuh. Seandainya subuh jam 4:22, maka jam 3:30 sudah azan. Bagaimana Ustaz? Apa kata bid'ah? Itu sunnah. Azan 2 kali sunnah di waktu subuh. Hadisnya adalah dari riwayat Abu Mahdurah yang bertanya kepada Nabi ketika bagaimana azan diajarin sama Nabi. Namun kata Nabi, ketika subuh kau tambahkan as-salatu khairun minan naum. Maka berdasarkan riwayat Abu Mahdurah, sebagian para ulama mengatakan termasuk dalam fatwa tarjih, tapi belum final, masih wacana. Itu juga boleh. Tapi hadirin sekalian, karena memang ini belum difinalisasi, maka kita masih menggunakan cukup 1 kali, dan itu menggunakan as-salatu khairun minan naum. Jadi itu belum diputuskan dalam tarjih. Itu masih wacana tarjih. Silakan bapak-bapak baca fatwa Tarjih Muhammadiyah yang 9 jilid, itu belum final, masih ditangguhkan oleh tarjih. Karena di PP Muhammadiyah di Majelis Tarjih masih ada 2 klaster, masih ada 2 para ulama kita, ahli fikih kita yang berargumen tetap kudu 2, kan harusnya 2. Sebagai mengatakan udah 1 aja, tapi as-salatu khairun minan naum dipakai tasbihnya. Ini belum final. Maka dua-duanya masih dianggap benar oleh tarjih. Kalau pengen 2 azan di waktu subuh, yang pertama 1 jam sebelum waktu subuh as-salatu khairun minan naum. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, as-salatu khairun minan naum tidak dibaca. Gitu. Tapi kalau azan subuhnya pengen 1 kali, maka as-salatu khairun minan naum tasbihnya dibaca. Begitu aja sebenarnya perbedaannya para ulama. Jadi gimana nih, kita 2 apa 1? Dalam tarjih ini masih waktu yang masih diwacanakan. Tahim. Ya, tahim. Assalatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin. Itu bagaimana? Hari yang sekalian, itu hanya syair saja, sanjungan saja kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW.
Nah itu hadirin sekalian, sekali lagi itu bukan amalan yang disunahkan sebelum azan. Saya gak enak menyebut bid'ah sebenarnya. Jadi bahasa saya itu amalan yang tidak disunahkan. Gitu aja ya. Bid'ah Wahabiyah gitu. Iya makanya saya gak pakai bid'ah. Itu amalan yang tidak masyru', tidak disyariatkan. Jenggotan kena lagi. Itu tidak masyru', tidak disyariatkan. Ya. Ustaz yang tegas apa bilangnya saya gak enak. Jadi itu memang tidak ada dalil. Itu kan dari Mesir ya ulama yang ketika dalam waktu sahar, di waktu-waktu sebelum subuh atau di waktu-waktu sholat yang lain itu dilakukan tahim itu. Salatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin. Hadirin sekalian, padahal kata Allah dalam Quran wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang ada di waktu sahar. Apa itu sahar? Sahar adalah waktu sebelum azan subuh. Sahar. Apa itu sahur? Sahur adalah makan sebelum subuh. Apa itu sihir? Kejahatan-kejahatan dilakukan sebelum subuh. Jadi ada sahar, sihir, sahur. Itu sama asal katanya. Nah, hari ini mas sekalian yang dianjurkan adalah di sepertiga malam terakhir sebelum subuh banyak-banyak istighfar. Maka ketika ada yang menggunakan pengeras suara, ya imam al-mujahidin, mengganggu orang lagi istighfar. Allah Ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dengan tahrim? Yaitu tidak masyru', tidak disyariatkan. Tanda kurung catatan kaki bid'ah. Tertolak ya. Di bawah kecil footnote-nya gitu. Jadi nggak masuk ke dalam alamat utama. Jadi hadirin sekalian, nggak usah. Dan memang tidak budaya ya di masjid-masjid Muhammadiyah itu tidak membudayai itu karena tidak masyhur, tidak disyariatkan. Nah kemudian hadirin sekalian, setelah as-salatu khairum minal la ilaha illallah itu. Wa idza kana yawmun matirun aw lailatun baridatun, seandainya hadirin sekalian malam dingin banget, bapak-bapak yang ditinggal di Mekah, Madinah itu kalau di bulan Desember akhir Januari itu masih musim-musim dingin tuh, ya dingin. Itu hanya sekalian bisa menggigil badan kita. Nah itu di sini dalam tarikh seandainya benar-benar dingin, bahkan hujan lebat, matirun, hujan itu turun deras, ya hujan turun deras atau banjir kita katakan. Fakul badala hayya 'alas shalah, gantilah ucapan hayya 'alas shalah, yuk salat, datangin salat, ganti sallu fi rihalikum aw buyutikum, salatlah di tempat kalian masing-masing, salatlah di rumah kalian masing-masing. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di tahun 2020 mengeluarkan edaran terkait dengan fikih Covid, fikih di tengah pandemi Covid, 32 halaman lebih. Di situ ada poin yang menyebutkan bahwa di saat pandemi boleh masjid-masjid Muhammadiyah mengubah hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, salatlah di rumah-rumah kalian. Karena ada social distancing, ada karantina wilayah, ada pembatasan berkerumun, berkumpul, maka hanya sekalian bersalat di rumah aja. Malah kan ada fatwa saat itu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah boleh tidak mengadakan sholat Jumat, diganti dengan sholat Juhur. Nah itu di kondisi darurat ya. Sekali lagi itu di tengah kedaruratan. Bapak-bapak lihat Masjidil Haram ketika pandemi Covid, ada yang tawaf, nggak ada yang tawaf seorang pun. Kosong melompong itu matof, ada yang tawaf, nggak ada yang tawaf. Itu di tengah pandemi. Orang yang bilang Ustaz, udah tawaf aja, umrah aja, udah nggak usah takut-takut amat. Kalau emang kena, ya udah takdir. Terpapar positif Covid, takdir. Kalau mati, emang udah waktunya. Ya nggak begitu juga. Apakah kita perlu ikhtiar? Iya. Apakah kita perlu ikhtiar? Hati-hati, harus pakai masker, sholat kemudian boleh berjamaah, tapi berjarak nggak apa-apa. Ustaz, nggak boleh tahu kan kata Nabi Rasul Khalal. Aqimus sufufakum wa tarasu, lurusin rapetin kata Nabi. Ini kok malah direnggangin. Wah, mengisi perintah Nabi. Ini orang yang kagak paham kondisi kedaruratan.
Jadi fikih itu sekali lagi dinamis, fleksibel. Nah sekarang udah normal, rapet. Nggak boleh kita salat tutup mulut normal, tapi darurat silakan ditutup mulut pakai masker. Gitu. Jadi hadirin sekalian, kondisi-kondisi itu kita sudah lewati di Muhammadiyah. Dan fatwa Muhammadiyah ketika pandemi itu lebih progresif seperti Al-Azhar di Mesir dan Saudi. Berapa banyak orang Jumatan tetap ngadain. Tetapi Masjid Muhammadiyah sebagian itu ditutup ketika Jumatan tidak diselenggarakan. Dan azannya solu fi buyutikum, azannya berubah. Dipakai tuh hadis-hadis Nabi yang ini dipakai. Kayak ibu bapak-bapak yang sekalian ketika safar sholat 4 jadi 2, Johor asar jadi 2, Isya jadi 2. Kenapa? Safar. Ada yang namanya sholat kosor di situ. Ustaz, waktu banyak di hotel kita nggak ngapa-ngapain. Udah asar, Johor, Isya tetap aja 4. Kan 4 pahala lebih banyak, pasti pahala lebih gede. Kalau 2 dikit pasti pahala lebih kecil. Begitu? Enggak begitu. Kata Nabi, al-qasru sadaqatu minallah. Salat qasar adalah sedekah dari Allah. Engkau senang ketika mau sedekah, sedekahmu diterima. Begitu pula Allah. Ketika Allah sedekah, sedekahnya diterima, Allah pun senang. Maka al-qasru sadaqatu minallah. Salat qasar adalah sedekah dari Allah. Ambillah. Ustaz, ini waktu banyak, ada 4 rakaat aja. Enggak begitu jamaah. Kita pakai tuh buat apa? Tujuan kita belajar fikih. Kita menolak sedekah Allah ya. Tadi kenapa saya sampaikan ibu-ibu, hajatan, nikahan, kawinan, sholatnya boleh dijamak, takdim atau takhir, darurat. Sama ibuku ngawinin setahun 12 kali. Kan kita ngawinin setahun ya sekali anak kita, 2 tahun sekali ngawinin. Kan nggak melulu, nggak sering-sering. Pakai tuh pikir-pikir yang begitu dipakai, biar tetap sholat, jangan sampai nggak sholat begitu pemahamannya. Sampai di sini mungkin ini bermanfaat. Allah Akbar. Sudah jam 11.21 ya. Saya kira masih jam 11 tepat ini. Ternyata sudah jam 11.21. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari setan syaitan. Saya kembalikan ke penata acara. Nasrullah wa fadlan qarib, wastaqimul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.